mereka yang ada di dalam kehidupan yang tidak menentu. Oleh karena itu, di mana ada Yesus, di situ pasti banyak orang datang dan mencari Dia. Mengapa? Karena Yesus selalu menolong. Setiap orang yang datang kepadanya, Dia tidak pernah akan membuang, tetapi Dia selalu menolong. Karena itulah yang Dia datang ke dalamnya. Dalam bacaan kita dengan jelas sekali dikatakan bahwa ketika Yesus mendarat, Dia melihat sejumlah besar orang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu tergeraklah hatinya. Oleh karena apa tergerak hatinya? Oleh karena belas kasihan. Mengapa Dia merasa belas kasihan kepada mereka? Kalau di dalam bagian-bagian yang lain dikatakan mereka seperti terlantar, seperti domba-domba yang tidak tergembala. Mengapa Tuhan berbelas kasihan kepada mereka? Karena melihat keadaan mereka yang tidak terpelihara dengan baik, keadaan yang mereka alami sangat sulit di dalam kehidupan daripada. Mereka berada di dalam keadaan yang buruk. Dan tindakan daripada belas kasihan yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika kita membaca selanjutnya adalah Yesus menyembuhkan mereka yang ada pada saat itu. Itu wujud nyata daripada belas kasihan daripada Tuhan. Yaitu bertindak dan memulihkan keadaan daripada. Dengan demikian kita belajar daripada kebenaran Allah pada hari ini buat kita. Dalam kehidupan kita, kita juga mimpi selalu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat keadaan kita, maka Dia akan berbelas kasihan kepada kita. Kenapa Dia berbelas kasihan kepada kita? Karena keadaan yang kita alami di dalam. Apa keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita? Berbagai macam persoalan yang kita alami. Seperti sakit penyakit. Dan macam-macam yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup. Mengalami kelelahan. Tidak berdaya dalam menghadapi segala situasi. Sebagai orang-orang percaya. Kadang kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian di dalam kehidupan daripada hidup kita. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus kadang diperhadapkan dengan hal yang demikian, mengikut Tuhan. Tetapi kita juga mengalami kekurangan demi kekurangan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Berada di tempat-tempat atau situasi-situasi yang tidak memungkinkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, ada kalanya kita juga berada dalam situasi, tempat-tempat yang ada kalanya kurang menguntungkan bagi kita di dalam hidup. Tetapi di tengah hal yang demikian, disitulah belas kasihan Allah menjadi nyata buat mereka. Apa belas kasihan Allah yang selanjutnya? Mereka kelaparan. Karena hari sudah hampir malam. Sedang mereka duduk dan terus mendengarkan berita daripada Tuhan. Dengan demikian di dalam kehidupan yang mereka alami bahwa ada keseimbangan antara manusia. Yaitu butuh makanan jasmani dan juga makanan rohani. Makanan jasmani dan rohani. Yang diutamakan oleh mereka pada saat itu adalah mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Sebagai bentuk makanan rohani buat mereka. Tetapi tidak terlepas daripada hal itu, manusia juga membutuhkan kebutuhan makan minum. Tetapi berada di dalam situasi dan kondisi di mana tidak mungkin hal itu mereka mendapatkan untuk menutupi yang namanya kebutuhan jasmani. Mengapa? Dalam pandangan murid-murid,
tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ada dua kendala yang kita hadapkan kepada mereka. Bagaimana nanti mereka akan mendapatkan? Sementara kita berada di tempat yang sunyi, artinya tidak berpenduduk. Dan sudah mau malam. Dari mana? Itulah akan kita, ada kalanya kita memang diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Kita selalu melihat keadaan yang kita alami, lalu kita berkata, tidak mungkin karena saya berada di dalam hal yang demikian, dan itu tidak mungkin akan terjadi di dalam kehidupan. Karena tempat ini tidak ada apa-apa. Contoh hal yang praktis, kalau seorang pedagang, dagangnya kalau nggak laku, apa yang dia bilang? Sepi, tidak laku. Contoh yang berikut, hari sudah malam, artinya sudah tidak ada harapan lagi di dalam kehidupan. Sementara kebutuhan yang dibutuhkan menanti kehidupan daripada hidup. Bukankah kita juga selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang demikian? Ada waktu-waktu tertentu yang kita merasakan bahwa sudah tidak ada apa-apa lagi, dan harapan sudah menjadi pupus di dalam kehidupan daripada hidup ini. Tapi orang percaya harus percaya benar-benar bahwa kita sebagai pengikut-pengikut daripada Kristus di tengah-tengah hal yang demikian, jangan takut dan bimbang atau khawatir, karena ada Tuhan ada di sini. Dia akan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memang tempat itu sepi sekali. Beberapa waktu yang lalu kita ke sana, itu tempatnya itu namanya Betsaida. Memang sepi. Sampai hari ini tempat itu sunyi sepi. Hanya bangunan yang sudah dibangun dan teringati di mana Kristus telah memberi makan 5.000 orang di tempat. Secara keadaan memang tidak ada kehidupan. Tapi justru di tengah-tengah yang tidak ada kehidupan, ada Kristus hadir di situ, pasti ada kehidupan yang menjadi berarti buat kita di dalam kehidupan. Yesus berkata kepada mereka, kamu harus segera memberi makan kepada mereka. Apa yang mau dikasih makan? Dengan kenyataan yang mereka hadapi, Yesus berkata, kamu harus segera memberi makan kepada mereka. Kalau dalam bagian yang lain, Tuhan mau menguji mereka karena Tuhan tahu bahwa apa yang nanti Dia mau lakukan kepada mereka. Kalau kita baca dalam Yohanes, Tuhan hanya mau menguji mereka bagaimana respon mereka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, karena dia sudah tahu apa yang nanti Dia lakukan kepada mereka. Rupanya respon daripada mereka bilang, aduh, ini tempatnya sepi, sudah malam. Dia berikut apa? Ini hanya seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dibanding dengan manusia yang hadir. Itu realita yang mereka diperhadapkan. Tuhan mau mengajarkan kepada mereka dan bahkan kepada kita. Seandainya kita diperhadapkan dengan kenyataan yang demikian, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita juga sama dengan mereka? Bahwa sudah tidak ada harapan? Ini tidak berarti. Tetapi di dalam hal yang demikian, ada Tuhan hadir di tengah-tengah.
berkata mau makan apa. Ada kalanya hari ini kita berkata mau bayar kontrakan pakai apa. Ada kalanya hari ini kita berkata mau bayar uang sekolah anak pakai apa. Mau bayar listrik pakai apa. Mau makan apa dan lain-lain. Itu kenyataan yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Dan kalau kita tidak mengelola hal yang demikian, kita akan tenggelam di dalam yang namanya stres berat. Sementara kebutuhan membengkak, tetapi kebutuhan yang kita dapatkan, yang punya, tidak ada artinya kan? Hal yang demikian mau mengajarkan kepada kita, coba di dalam hal yang demikian kita perlu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Saya ingat ya, kalau di kampung orang tua kita ada yang kadang-kadang punya anak sampai berapa? Hah? Sampai 10, sampai belasan. Tapi mereka mengeluh. Aman mereka. Ini sekarang hanya anaknya satu udah keluhannya minta ampun. Tambah lagi, aduh Pak, maaf. Ini berat. Jadi kita ada kalanya meremehkan Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Contoh mereka banyak anak, tapi masih bisa membuat mereka menjadi berhasil. Padahal kerjaan apa ya namanya kerjaan dilarang apa ya, kampung lah ya, makan inilah dan lain-lain. Tapi akhirnya menjadi berhasil. Kalau kita kan masih ada tinggal di kota ya, ada penghasilan lah. Yang penting kita melangkah, Tuhan pasti siapkan. Tapi banyak keluhannya. Ada orang yang sudah almarhum, selalu saya kesana. Baru di depan pintu bilang, sepi Pak. Apa yang sepi? Enggak laku, satu pun enggak laku. Itu barang-barang penuh di situ kan. Saya bilang hanya berdoa. Berdoa tapi belum juga. Itu kenyataan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Apalagi ada kalanya penghasilan yang kita dapatkan tidak seperti kebutuhan yang butuhkan. Contoh sedikit, dibagi kemana-mana. Ada yang pernah datang sama saya dengan begini. Pagi-pagi sekali orangnya datang. Pak, menurut Pak Pendeta, bisa nggak saya hidup 1 bulan dengan uang sebanyak 250? Ya saya juga bilang kayaknya mau bisa atau nggak bisa. Tapi saya berhenti sejenak dan saya berdoa. Lalu saya menjawab dia, 250 itu bisa menghidupkan Bapak dalam sebulan atau tidak? Dia bilang tidak. Ya memang tidak. Tapi kalau engkau gantungkan dirimu kepada yang 250 itu, hidupmu lama-lama stres dan bisa mati. Karena 250 itu tidak bisa menjamin kehidupanmu selama sebulan. Tetapi kalau engkau menggantungkan dirimu kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepadanya, Tuhan pasti akan memelihara engkau. Sebulan kemudian dia datang, masih hidup, bilang puji Tuhan masih hidup. Inilah kenyataan kehidupan daripada hidup kita. Makanya ketika mereka melihat bahwa ini hanya cukup 5 ikan dan 2 ekor ikan dan 5 roti. Tradisi di sana memang saya juga bingung. Mungkin satu kebiasaan mereka, setiap piring itu selalu diisi dengan 5 roti. Yang pernah saya bawa ke sini, saya kasih tahu. Setiap piring pasti 5 roti. Ini ada kalanya
Ada yang berkata, aduh gaji saya hanya sekian. Kebutuhan ini belum bayar kontrakan, belum bayar apa lagi. Pulsa, menurut sini. Apalagi, belum bayar apa. Listrik, takut diputusin ya. Apalagi. Iya, belum beli makanan dihitung-hitung, aduh. Kalau dihitung terus, lama-lama saraf pada putus semua. Kalau dihitung-hitung, bolak-balik juga tetap nggak ketemu hitungannya. Tapi dalam hal yang demikian, coba kita serahkan kepada Tuhan. Bukan yang apa yang kita miliki yang perlu kita serahkan kepada Tuhan, tapi serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maksud daripada serahkan hatimu kepada Tuhan adalah berdoa kepada Tuhan. Yang kecil Tuhan bisa membuatnya menjadi mujizat di dalam kehidupan daripada hidup kita. Tapi selama kalau kita melihat kurang, kita yang akhirnya mengalami kesulitan. Jangan kita melihat kepada apa yang kita miliki yang pada saat ini, tetapi melihatlah kepada Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan pasti mungkin. Kalau kita kan aduh gimana ya, kerjaannya mengeluh-melulu, kerjaannya tidak pernah ini, kerjaannya mengeluh-melulu. Ada orang yang saya ketemu dengan dia bilang begini, Pak, kalau saya punya uang hanya sisa 500 juta, itu hati saya sudah tidak tenang. Tidak ada damai lagi dalam hati saya. 500 juta, aku aja yang ngos-ngosan, malahan merasa tenang. Karena apa kita tenang? Karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Makanya kalau Tuhan bersama dengan kita, ketika dia menerima hal itu, lalu mengucap syukur untuk apa yang ada padanya, lalu dia mengarah ke langit, mujizat Tuhan terjadi. Kalau yang kecil, orang biasa mengucap syukur yang mana? Saya mau nanya dulu. Kalau orang biasa mengucap syukur itu yang mana baru mengucap syukur? Oh, banyak banget baru dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aduh, terima kasih. Pokoknya mensyukuri, bahkan ada kalanya berlutut di situ, nggak peduli di tengah jalan juga, aduh, terima kasih Tuhan. Wah, ini luar biasa aku diberkati. Tapi kalau Rp1.000, mengucap syukur nggak? Bukannya seperti orang makan asam satu kali. Kok begini terus Tuhan. Aduh, kalau kau lihat yang segitu terus tiap bulan, lama-lama stres, lalu akhirnya saraf-sarafmu putus. Yang akeh kok. Iya kan? Kita yang stres sendiri. Jangan melihat kepada apa yang kita ada pada kita. Lihat kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Yang kita percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi di dalam kita. Tuhan membuat mujizat kok. Imam Abraham, anaknya tanya, oh ini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi mana itu korbannya? Tuhan hanya berkata, Tuhan yang menyediakan. Abraham hanya berkata, Tuhan yang menyediakan. Di tengah situasi yang memang di situ memang di atas gunung itu tidak ada apa-apa. Imannya, maka Tuhan menyediakan buat dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kita melihat situasi yang ada. Kayaknya nggak mungkin. Soalnya saya hanya tamat SD, SMP. Bagaimana mau dapat kerjaan? Jangan.
Ada orang yang hanya tamat SMP. Ingat ada satu menteri yang luar biasa, hanya tamat SMP. Siapa? Luar biasa kan? Punya pesawat. Bisa jadi ini contoh-contoh buat kita bahwa jangan kita meremehkan keadaan yang ada pada kita. Yang penting kita maju, berusaha, pasti akan berhasil di dalam kehidupan. Orang yang mau berhasil kan harus dari yang kecil-kecil. Jangan kau langsung mau yang gede banget, aduh nggak bakalan. Dari yang kecil, ingat yang kecil, disitulah mujizat Tuhan akan menjadi nyata. Maksud saya begini, kalau Tuhan kasih kita seberapa, ya mengucap syukur kepada terima kasih ya Tuhan. Saya pernah, orang kasih saya uang 500 rupiah. Berarti nggak kalau 500 rupiah? Berarti nggak kalau 500 rupiah? Bukan 500 juta. Ini 500 rupiah. Nggak ada artinya. Tapi saya pulang sampai di rumah, saya berterima kasih. Saya mengatakan ini pemberian yang paling terbesar yang saya pernah merasakan. Ternyata dibalik daripada itu ada mujizat Tuhan. Dari yang kecil aja kita tidak pernah mengucap syukur. Maunya yang besar baru mengucap syukur. Firman Tuhan bilang, setia dalam perkara yang kecil, maka yang besar. Kalau yang kecil-kecil kita nggak menghargai, yang mana Tuhan mau percayakan kita, ya yang ini aja kau nggak mengucap syukur, mengeluh-ngeluh, mengomel-ngeluh, menggerutu-ngeluh. Mau bagaimana? Kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, jangan kita pikirkan nanti apa yang kita harus menutupi segala kebutuhan. Tuhanlah yang akan menutupi segala yang kita butuhkan. Coba bayangkan, 5.000 orang dicukupi enggak? Cukup kan? Bahkan lebih. Yang makan berapa orang? Hah? 5.000 orang kan? Tapi ingat loh, kalau di sana tradisi mereka itu biasa yang anak-anak nggak dihitung sama ibu-ibu, yang dihitung hanya laki-laki. Makanya di sini bilang belum termasuk ibu-ibu sama. Luar biasa kan? Mereka makan kenyang, bahkan lebih, dikumpulin 12. Luar biasa. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Yang saya maksudkan di dalam menjalani kehidupan, dalam rumah tangga, contoh. Jangan sampai kita patah semangat. Yang kecil ada berdoa pada Tuhan, pasti cukup dan bahkan lebih daripada cukup. Karena kita mensyukuri apa yang kita miliki, disitulah Tuhan membuat mujizat buat kita, sehingga bisa lebih daripada cukup di dalam kehidupan daripada hidup kita. Orang yang selalu percaya kepada Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan di dalam. Pemeliharaan Tuhan menjadi nyata buat kita. Jangan engkau melihat keadaanmu yang pada saat ini, tapi dalam menghadapi semua, serahkan semua kepada Tuhan. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Diberkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah yang dalam nama Kristus Tuhan dan teruslah anugerah-Mu tercurah buat kami. Kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu buat kami, dan telah kami rasakan. Tuhan selalu membuat mujizat demi mujizat. Pertolongan-Mu ajaib buat kami dari waktu ke waktu sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
Kami ucap syukur karena mereka yang berulang tahun di hari-hari yang sudah dilewati. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Berkat jasmani dan rohani yang hamba-hambamu, jemaatmu telah terima. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa di hadapan hadiratmu untuk proses ke depan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Dalam menghadapi semua, kami merasa kesulitan di dalamnya. Tolonglah kami supaya kami jangan melihat kepada apa yang ada pada kami. Kami tertekan dan tidak berdaya. Biarlah semuanya kami memandang, menyerahkan seluruh persoalan kami kepadamu. Karena ketika kami menyerahkan seluruh persoalan kami kepadamu, selesaikan oleh Engkau yang kami. Kepadamu kami berdoa buat jemaatmu yang pada saat ini ada di hadapan hadiratmu. Tuhan memberkati mereka yang pada saat ini pulang kampung. Tuhan sertai dibawakan dengan selamat kembali juga dari selamat. Yang keluarga lagi sakit, kita tolong pemulihan boleh menjadi nyata buat mereka. Mereka juga yang ada pada saat ini mereka di dalam nama Kristus Yesus. Kami juga berdoa buat yang ada acara keluarga dan lain-lain. Tuhan juga sertai mereka di dalam langkah kehidupan yang mereka jalani. Kami juga berdoa buat jemaat yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya buka jalan buat mereka supaya mereka mendapatkan mujizat yang berasal daripada Engkau untuk pekerjaan. Kami juga berdoa buat mereka yang bekerja tetapi penghasilan mereka mendapatkan tidak cukup. Tuhanlah yang akan lebih daripada cukup di dalamnya. Ajarilah mereka supaya selalu beriman kepadamu. Dalam studi pendidikan dan biaya studi Tuhan yang dicukupkan. Mereka yang belum punya tempat tinggal, Tuhan buka jalan supaya mereka mendapatkan. Tuhan tolong